Baik, jadi judulnya point estimation, estimasi titik. Di bab tersebut kita akan pelajari mengestimasi parameter, mengestimasi parameter dari suatu populasi atau suatu variabel acak. Ya, misalkan kita memiliki suatu populasi yang dimodelkan dengan variabel acak X, misalnya normal atau yang lain. Nah, dalam variabel acak tersebut terdapat parameter, ada mu, ada sigma kuadrat atau yang lain. Dan pada umumnya nilai parameter tersebut untuk populasi tidak diketahui, ya, tidak diketahui. Jadi kalau kita punya populasi memiliki distribusi tertentu, minnya mu, variansinya sigma kuadrat, bisa normal, bisa juga yang lain. Misalnya hasil belajar siswa di DKI Jakarta, misalnya berdistribusi normal dengan min mu variansi sigma kuadrat. Nah, angka mu dan sigma kuadrat ini kita tidak tahu persis berapa nilainya. Kita bisa menduga atau mengestimasi berapa nilai mu, berapa nilai sigma kuadrat, ya, dengan suatu nilai, dengan sebuah nilai untuk mu, sebuah nilai untuk sigma kuadrat. Mengestimasi dengan sebuah nilai untuk mu dan sebuah nilai untuk sigma kuadrat itu kita katakan sebagai estimasi titik. Nah, caranya adalah kita mengambil sampel utamanya sampel acak, ya, sampel acak X1, X2 sampai Xn, ya, sampel acak. Nah, dari sampel ini artinya kita punya data. Nah, dari data ini kita pakai untuk mengestimasi nilai mu dan nilai sigma kuadrat. Dan juga mungkin parameter yang lain. Atau mengestimasi titik istilahnya. Di bab 9 ini ada dua metode atau ada juga di bagian belakang metode lain yang dibahas bagaimana mengestimasi mu dan mengestimasi sigma kuadrat. Yang pertama adalah metode momen, ya, metode momen. Nah, untuk metode momen, jadi metode momen, momen method estimator, ya, metode momen. Populasi X ini punya min. Min itu ya bisa kita bayangkan sebagai rata-rata tapi dari populasi. Punya ekspektasi min EX. Yang tidak lain adalah ya mu itu sendiri. Nah, dari sampel, min itu kan rata-rata. Dari sampel kita juga punya rata-rata. Kita bisa menghitung rata-rata sampel. Datanya kita jumlahkan, dibagi banyaknya data, atau kita sering terkenal dengan X bar. Kita boleh beri indeks N untuk menyatakan bahwa rata-rata ini kita hitung dari sampel sebanyak N. Metode momen adalah menyamakan min populasi dan min sampel. Jadi ini kita buat sama. Nah, dan nanti kita bisa memperoleh suatu persamaan. Dari persamaan ini nanti kita bisa mencari solusi untuk mu-nya. Dan solusi atas persamaan tersebut merupakan estimator untuk mu. Untuk suatu variabel acak yang parameternya hanya satu, misalnya eksponensial,
atau distribusi ya yang lain yang parameternya hanya satu, atau yang parameternya hanya satu, itu kadang-kadang cukup diselesaikan dengan satu persamaan ini saja. Menyamakan min populasi dengan min sampel, nanti akan ketemu, nanti saya beri contoh. Tapi kalau parameternya ada dua atau lebih, ada dua khususnya, misalnya mu dan sigma kuadratnya tidak diketahui, maka untuk menentukan estimator untuk sigma kuadrat, selain menyamakan min populasi dan min sampel atau rata-rata populasi dan rata-rata sampel, kita perlu juga menyamakan momen kedua populasi, ekspektasi X kuadrat, ya. Kita samakan dengan momen kedua sampel. Nah, momen kedua sampel itu adalah didefinisikan sebagai jumlah dari masing-masing data sampel dikuadratkan lalu dibagi dengan N. Ya. Kalau XEX, sigma XI, XI-nya tidak dipangkatkan. Kalau X kuadrat kita samakan dengan momen sampel, yaitu sigma XI kuadrat per N. Kalau parameternya ada satu lagi, misalnya kita bisa juga membuat atau menyamakan misalnya momen ketiga. Momen ketiga dari sampel X pangkat 3 sama dengan sigma XI pangkat 3 per N. Ya. Tapi biasanya jarang kalau sampai 3 parameter. Nah, kalau misalnya kita menyamakan min populasi dan min sampel, momen kedua populasi dengan momen kedua sampel, maka ini merupakan sistem persamaan. Sistem persamaan. Nah, dari sistem persamaan ini kita nanti bisa mencari berapa nilai mu dan berapa nilai sigma kuadrat. Mengapa kita juga bisa mencari nilai sigma kuadrat? Karena kita tahu bahwa sigma kuadrat adalah ekspektasi dari X kuadrat dikurangi ekspektasi X yang dikuadratkan. Sigma kuadrat sama dengan ekspektasi X kuadrat dikurangi mu kuadrat. Jadi ekspektasi X kuadrat sama dengan sigma kuadrat ditambah mu kuadratnya. Nah, ini kita nanti yang ekspektasi X kuadrat di sini ini bisa diganti dengan sigma kuadrat plus mu kuadrat, sehingga kita memiliki sistem persamaan dalam mu dan sigma kuadrat. Dua persamaan dengan dua variabel tentu pada umumnya bisa kita selesaikan. Contoh, kalau misalnya kita mengambil sampel acak sebanyak N dari distribusi eksponensial dengan parameter theta. Ya. Kita ingin mengestimasi berapa nilai theta dengan metode momen. Ya. Kita hitung ekspektasi X, kita samakan dengan X bar. Ya, ini persamaan pokoknya, menyamakan min populasi dan min sampel. Mungkin Anda ingat, kalau X-nya distribusi eksponensial theta, maka min-nya nanti ini akan sama dengan min-nya akan sama dengan theta. Ya, min-nya akan sama dengan theta, dan ini kita samakan dengan X bar. Jadi satu persamaan dengan satu variabel, maka di sini langsung kita peroleh bahwa theta tilde bacanya sama dengan X bar. Jadi nilai theta ini nanti bisa diestimasi dengan rata-rata dari
rata-rata dari apa namanya, sampel, ya, simpel sekali. Kemudian contoh lain, kalau kita punya X sampel yang berdistribusi normal dengan min mu dan variansi sigma kuadrat. Karena ada dua parameter, maka kita set dua persamaan. Ekspektasi X. Ekspektasi X kita samakan dengan rata-rata, lalu ekspektasi X kuadrat kita samakan dengan sigma XI kuadrat per N. Apa jadinya? Ekspektasi X mu kita samakan dengan X bar. Yang kedua, ekspektasi X kuadrat, tadi di atas sudah kita hitung, ini sama dengan sigma kuadrat plus mu kuadrat, kita samakan dengan sigma XI kuadrat per N. Ya, ini sistem persamaan. Kita tinggal mencari solusi atas sistem persamaan ini. Ya. Kita cari solusi atas sistem persamaan ini. Tentu dari persamaan pertama kita sudah tahu bahwa mu tilde itu simbol untuk S yang diperoleh metode momen sama dengan X bar. Lalu sigma kuadrat tilde apa hasilnya? Dari persamaan yang kedua mudah sekali kita lihat, ini sama dengan sigma kuadrat tilde, bentar, biar untuk coret-coretnya kan berarti sigma kuadrat ini sama dengan sigma XI kuadrat per N dikurangi mu kuadrat. Nah, mu-nya tadi, mu tilde-nya sama dengan X bar, maka kalau kita gunakan ini, maka kita bisa simpulkan sigma kuadrat tilde adalah sigma XI kuadrat per N dikurangi mu tilde. Mu-nya tilde tidak lain adalah X bar kuadrat. Nanti tolong dicek bahwa ekspresi ini bisa dituliskan sebagai sigma XI min X bar kuadrat per N. Tolong dicek nanti. Berarti untuk distribusi normal, estimator titik untuk mu-nya adalah X bar, dan estimator titik dengan metode momen untuk sigma kuadrat adalah sigma XI min X bar dikuadratkan dibagi N. Ya. Ini cara mengestimasi parameter kalau kita punya dengan menggunakan metode momen. Kalau kita punya data, maka ya XI ini sudah angka-angka, X bar bisa dihitung, N diketahui, maka kita mendapatkan nilai berapa nilai mu, tilde, dan berapa nilai dari sigma tilde. Mungkin satu lagi, kalau kita punya sampel acak dari distribusi Poisson dengan parameter lambda, mu atau lambda. Nah, ini juga simpel, satu parameter. Kita buat saja ekspektasi X sama dengan X bar. Distribusi Poisson itu minnya lambda, kalau dia parameternya lambda sama dengan X bar, maka di sini langsung otomatis lambda tilde sama dengan X bar. Ya. Nah, yang kemudian mungkin kadang sulit adalah kalau variabel acak X ini mencari ekspektasinya susah. Ya.
kalau untuk distribusi yang kita kenal, misalnya distribusi gamma, distribusi Weibull, distribusi normal, ini kita ekspektasinya EX-nya kita tahu, maka kita relatif mudah untuk menghitung estimator dari parameternya dengan metode momen. Kesulitannya adalah kalau ekspektasi X susah dihitung, itu aja. Itu metode momen. Saya kembali ke textbook saja untuk menjelaskan yang berikutnya. Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Iya, Pak. Baik. Jadi tadi yang saya jelaskan pertama ada metode momen, section 92. Yang kedua adalah metode maximum likelihood, metode kemungkinan maksimum. Nah, intinya adalah begini, metode di sini ada cerita panjang dari metode maximum likelihood. Kalau kita mengambil sampel dari sebuah distribusi normal dengan min misalnya minnya 0, variansinya 1. Kita mengambil sampel dari distribusi normal dengan min 0 dan variansinya 1. Tentu data-data kita ya karena minnya 0, variansinya 1, nggak kecil, maka kalau kita memperoleh data kita nggak akan jauh dari 0. Ya 0, sekian, 0,5, min 0,4, min 1,2, min 1 atau 1,3, ya mungkin 2 atau 3, sekitar itulah. Mungkin antara kemungkinan besar antara min 2 sampai 2 ya. Kalau kita mengambil sampel acak dari distribusi normal dengan min 0 dan 1. Ya. Kemungkinan besar kita akan memperoleh angka-angka itu tadi antara min 2 sampai 2 kurang lebih. Kemungkinan terbesarnya akan memperoleh data antara min 2 sampai 2. Nah, sekarang kalau kita belum tahu min dari distribusi normal tersebut dan juga variansinya, tapi kita tahu bahwa kita mengambil sampel acak dari distribusi normal. Ya, kita punya variabel acak dari distribusi normal, lalu kita mendapatkan data-data. Misalnya data-datanya ada yang 10, ada yang 11, ada yang mungkin 10,5, ada yang 9, ada yang 8, 8,2, 8,3, mungkin ada yang 13. Pokoknya sekitar 10 misalnya, sekitar 10. Ya bisa lebih sedikit, bisa juga kurang sedikit. Ya. Nah, kemudian dengan data yang kita miliki itu kita ingin mengestimasi sebenarnya data yang kita peroleh itu dari distribusi normal dengan min berapa dan variansinya berapa, itu pertanyaan kita. Data yang tadi kita peroleh itu berasal dari distribusi normal dengan min berapa dan juga variansi berapa. Paling besar kemungkinannya kita mendapatkan data tersebut dari distribusi normal dengan min berapa dan variansi berapa. Ya. Tentu saja kita bisa menyampaikan kita memperoleh angka tersebut, memperoleh data tersebut adalah dari distribusi normal dengan min 5 dan variansinya misalnya 2. Kita bisa menyatakan tersebut. Tapi kita juga bisa membantah
data kita kan antara 10, 11, 12, 9, 8 gitu. Rata-ratanya mendekati 10. Maka kemungkinan kecil kita mendapatkan data tersebut dari distribusi normal dengan min 5 dan variansi 2. Kemungkinannya kecil, tapi bisa saja ada kemungkinan gitu. Kemudian kita mungkin menduga, oh kita mendapatkan sampel tersebut dari distribusi normal dengan min 8, variansinya 3. Mungkin juga kita mendapatkan data tadi dari variabel acak normal dengan min 8, variansinya 3. Ya. Tapi data kita kan tadi ada yang 11, 12, ada yang juga 8, 9, mungkin ada yang 7, lebih sedikit, ada yang 15. Ya, tapi mungkin saja kita mendapatkan data tadi dari distribusi normal dengan min 8, variansinya 3. Kita bisa juga membayangkan mungkin data yang kita peroleh itu dari distribusi normal dengan min 10 dan variansi 2. Nah, karena data kita tadi dekat dengan 10, kita akan menduga, wah ini kayaknya yang paling mungkin distribusi normalnya adalah minnya 10 dan variansinya 3. Jadi di situ ketika kita menyebut dari distribusi normal dengan min berapa, variansi berapa, data kita itu ada memiliki kemungkinan untuk terambil. Kita bisa memperoleh data tersebut. Nah, dalam metode kemungkinan maksimum ini kita ingin mendapatkan bahwa parameter dari distribusi normal, mu dan sigma kuadrat itu adalah yang memberikan kemungkinan maksimum kita mendapatkan data tadi. Ya. Kalau tadi kita bandingkan, kalau tadi saya berikan data-datanya antara 8 sampai 12, terus saya menyebut tadi ada 3 macam distribusi normal, pertama dengan min 5, variansi 3, min 8 dengan variansi 2, min 10 dengan variansi 2, melihat data yang kita miliki, tentu kita akan menduga yang paling besar kemungkinannya kita mendapatkan data-data tadi dari distribusi normal dengan min 10 dan variansi 2. Nah, metode ini kita ingin mendapatkan mu dan sigma kuadrat itu sebenarnya berapa sehingga kita mendapatkan sampel tadi dengan kemungkinan yang paling besar. Makanya dikatakan dengan metode maksimum likelihood, metode kemungkinan maksimum. Secara matematis, kita kalau memiliki sampel acak tentu bisa mendapatkan distribusi bersama dari variabel acak, definisi 922. Jadi fx1 sampai xn adalah distribusi bersama join PDF dari x1 sampai xn. Distribusi bersama. Ada tetanya, teta adalah parameternya. Nah, distribusi bersama ini tidak lain merupakan fungsi likelihood. Ya, jadi dinamakan fungsi likelihood. Fungsi likelihood ini ada x1 sampai xn, ada theta. Nah, x1 sampai xn ini nanti kalau kita punya sudah data, maka x1 sampai xn adalah suatu bilangan-bilangan. Sehingga di sini tetanya menjadi yang tidak diketahui. Ya. Dan nanti kita ingin mencari nilai theta yang memaksimumkan fungsi likelihood. Kalau x1 sampai xn-nya sampel acak, maka fungsi likelihood itu dinotasikan dengan L theta. L theta-nya adalah F. Karena sampel acak, maka perkalian dari masing-masing distribusi marginalnya fx1 theta kali dan seterusnya sampai fxn theta. Jadi metode maksimum likelihood pertama kita membentuk fungsi likelihood yang tidak lain adalah join PDF dari x1 sampai xn. Kalau dia sampel acak maka perkalian fx1 theta sampai fxn theta. Nah, mencari estimator maksimum likelihood kita mencari theta yang menyebabkan L theta maksimum. Mencari nilai maksimum fungsi. Nilai maksimum fungsi tentu di pelajaran SMA, di pelajaran kalkulus kita sudah pelajari, bisa dengan cara mencari turunannya, ambil turunannya sama dengan 0, nanti selesaikan, mendapatkan nilai kandidat, nilai ekstrim, kita bisa cek apakah nilai tersebut menyebabkan fungsi L ini maksimum atau tidak. Kalau iya, maka itulah yang kita
peroleh sebagai estimator maksimum likelihood. Jadi estimator maksimum likelihood adalah nilai theta yang memaksimumkan fungsi tadi, fx1 sampai xn. Nah, kadang-kadang bentuk fungsi L theta ini tidak selalu sederhana. Ya. Kadang-kadang agak rumit. Untuk membantu, kita bisa mengambil logaritmanya, ln biasanya. ln, L theta. Jadi kita bisa mencari ln L theta. Jadi tadi mencari maksimum fungsi kan kita turunkan L theta terhadap theta, lalu kita buat sama dengan 0, kita cari theta. Kalau ini susah, dicari tetanya, kita bisa mengambil ln-nya. Ln L theta diturunkan terhadap theta, lalu dibuat sama dengan 0. Kadang-kadang turunannya menjadi lebih sederhana dan lebih mudah. Kenapa kita bisa menggunakan ln L theta? Karena ln-nya fungsi monoton naik. Ya. Yang memaksimumkan L theta dengan yang memaksimumkan ln L theta itu akan sama. Karena kita menggunakan ln fungsi yang monoton naik. Kalau fungsinya bukan fungsi yang monoton naik, ini bisa berbeda. Kita sebenarnya bisa juga fungsi yang monoton naik itu kan macam-macam. Misalnya ln bisa akar, ya. Akar itu juga monoton naik gitu. Pangkat itu juga monoton naik. Ya. Namun yang akan mempermudah biasanya adalah kita ambil ln. Nah, contoh, kita punya distribusi Poisson dengan parameter theta. Likelihood-nya L theta, karena sampel acak, maka join PDF-nya perkalian dari masing-masing marginal. Perhatikan di sini perkalian pi 1 sampai n. Ya. Berarti ini perkalian dari PDF masing-masing. Di sini apa namanya? Ini sudah hasil penyederhanaan. Saya selalu belum bisa ini kalau saya menulis di coret-coret ini. Ada yang tahu nggak gimana caranya saya bisa nulis di atas layar ini? Kalau orang-orang itu kadang-kadang presentasi bisa menulis apa coret-coret di layarnya gitu. Ada yang tahu nggak? Di PDF-nya sendiri, Pak, yang bisa ngedit. PDF-nya ya? Iya. Iya, tapi berarti kalau pakai yang Chrome nggak bisa ya? Ini kan bukannya pakai Chrome saya. Kalau Bapak di PDF langsung ini, iya Pak, jadi harus install sendiri. Ada lagi Pak aplikasinya. Ya, ya, saya tahu kalau itu. Oke. Baik, saya stop dulu. Ini deh, sebentar. Bapak, kalau Ya. whiteboard-nya pakai yang Teams. Kenapa? Kalau whiteboard-nya pakai yang Microsoft, bisa nggak Pak? Whiteboard, sebentar. Soalnya kalau yang whiteboard yang Bapak nggak kerekam Pak, maaf. Ini saya sudah apa namanya? Kan ini saya mau share. Di sini ada pilihan, ada desktop Windows, ada Microsoft Whiteboard. Nah, saya udah pilih yang Microsoft Whiteboard ini. Oh, oke Pak. Baik Pak, makasih Pak. Iya. Nah, ini udah Microsoft Whiteboard ini. Jadi tadi kita punya sampel acak dari distribusi Poisson
dengan parameter theta. Densitasnya Fx adalah E pangkat min theta, theta pangkat N, theta pangkat X lah, ya, per X faktorial. X-nya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini PDF-nya. Nah, kemudian L theta-nya distribusi bersama dari X1 sampai Xn. Tapi karena sampel acak, maka perkalian dari Fxi. Berarti perkalian dari E pangkat min theta, theta pangkat Xi dibuat Xi, dibagi Xi faktorial. Ya. Perkaliannya dari I-nya berjalan 1 sampai N. Nah, E pangkat min theta dikalikan sebanyak N, itu hasilnya E pangkat min N theta. E pangkat min theta pangkatan N, E pangkat min N theta. Theta pangkat Xi dikalikan theta pangkat X1 kali theta pangkat X2 kali theta pangkat X3 sampai kali theta pangkat Xn. Pangkatnya dijumlahkan, maka menjadi theta pangkat jumlah dari Xi. Nah, yang bawah penyebutnya ya X1 faktorial kali X2 faktorial kali X3 faktorial sampai Xn faktorial. Itu kita tulis saja perkalian dari Xi faktorial, gitu aja. Nah, ini bentuk ini kalau mau kita turunkan terhadap theta menjadi agak rumit, tapi tetap bisa. Ini diturunkan terhadap theta. Kita cari dl theta, d theta, kita samakan dengan 0, ini bisa kita mencari turunannya. Ya bentuk U kali V. Penyebutnya di sini nggak memuat theta, ini suatu konstan. Ya, konstan ini fungsi dari theta. Namun akan lebih mudah kalau kita ambil len-nya. Len L theta, ya, len. Nah, A kali B per C, kalau len sifat dari len kan berarti len E pangkat min N theta plus len dari theta pangkat sigma Xi dikurang len produk I 1 sampai N Xi faktorial. Ini bisa kita sederhanakan, len E pangkat kan min theta plus, nah, len theta pangkat sigma Xi bisa ditulis sigma Xi kali len theta dikurangi ya len pi Xi faktorial. Nah, ini kalau diturunkan lebih sederhana. Turunan dari len L theta terhadap theta, turunan dari min N theta adalah min N, plus sigma Xi-nya konstan, len theta turunnya seperti theta. Min len per pi konstan turunannya 0. Nah, ini kita buat sama dengan 0. Ya, lalu kita selesaikan persamaan ini untuk mendapatkan theta. N-nya dipindah ke ruas kiri, N sama dengan sigma Xi per theta, theta-nya kita pindah ke ruas kiri, N-nya pindah ke ruas kanan, berarti theta-nya akan sama dengan sigma Xi per N atau X bar. Ya. Di sini menunjukkan bahwa estimator maksimum likelihood untuk distribusi Poisson ya, adalah Xn bar. Dan maksimum likelihood estimator itu kita singkat MLE. Kita pakai simbol pakai tanda topi, theta hat sama dengan X n bar. Ya. Ini cara mencari estimator maksimum likelihood untuk distribusi Poisson. Ya, ini tadi dari sini contoh 926 diambil logaritmanya
dicari turunannya, mendapatkan theta hat sama X bar. Nah, ini sebenarnya kalau dalam prosesnya ini kita baru sebenarnya kandidat apakah theta hat-nya ini nanti benar-benar memaksimumkan fungsi L theta. Nah, di sini kemudian bisa dicek, it is possible to verify, dapat dimungkinkan untuk mengecek bahwa nilai theta tersebut menyebabkan maksimum dengan turunan kedua, ya, di kalkulus atau di SMA. Kalau mengecek maksimum, kita cari turunan keduanya ini, lalu tetanya kita masukkan, X barnya kita masukkan. Hasilnya akan negatif, karena turunannya negatif, maka menunjukkan bahwa X bar ini, theta hat ini menyebabkan L theta mencapai maksimum. Nah, contoh lain di sini, atau ada beberapa sifat, kalau theta hat itu adalah MLE, estimator maximum likelihood, dan U theta suatu fungsi, maka U theta hat sama dengan adalah MLE untuk U theta. Jadi kalau tadi kita sebagai contoh di proses Poisson, distribusi Poisson, theta hat-nya tadi X bar. Kalau kita tertarik untuk mencari berapa sih estimator maksimum likelihood untuk akar theta, ya estimatornya akar X bar. Berapa estimator untuk theta kuadrat, ya X bar kuadrat. Gitu. Hanya seperti ini sifat ini. Contoh berikutnya ini 928. Kadang-kadang mencari nilai maksimum itu tidak bisa menggunakan turunan. Tidak semua fungsi likelihood-nya bisa diturunkan. Ada yang mencari estimator maksimum likelihood-nya logika saja, tidak pakai turunan. Contohnya ini, contoh 928. Perhatikan soal dengan parameter, tiga likelihood-nya sudah diberikan di sini, L eksponen E pangkat min XI min eta. Ya. Untuk XI-nya, jika semua XI lebih besar dari eta, dan 0 untuk yang lain. Ya. Nah, fungsi L eta ini Anda bisa cek, nanti kalau diturunkan terhadap eta, lalu dibuat sama dengan 0, ya, itu nanti nggak akan ketemu etanya itu berapa. Atau dicari len-nya terlebih dahulu, len L eta, nanti menjadi, kalau len L eta kan ruas kanannya menjadi min sigma XI min eta. Nah, itu kalau kita turunkan terhadap eta lalu dibuat sama dengan 0, etanya itu nggak ketemu. Etanya nggak ketemu. Sebentar. Nah, sebagai gantinya di sini sudah ada dijelaskan. Jika kita menyatakan minimum dari X1 sampai Xn adalah X1.2n, jadi ini notasi untuk minimum, maka kita bisa menuliskan, ya, L eta ini menjadi E pangkat N eta min X bar. Ya, saya kira ini Anda bisa cek bahwa L eta yang ekspresinya ini dengan L eta yang tadi sebelumnya sama. Jadi L eta sama dengan E pangkat ini jika semua XI lebih dari eta. Kalau semua XI lebih dari eta, pasti yang terkecil, yang minimumnya pun masih lebih dari eta. Ya, seperti waktu kemarin distribusi maksimal order statistik, ya, mencari limit. Jadi kalau semua XI lebih dari eta, maka yang terkecil itu pasti lebih dari eta.
dan 0 untuk yang lain. Nah, sekarang kita gambar grafik dari L eta ini. Bagaimana gambar grafik L eta? Nah, sumbu mendatarnya sumbu eta. Di sini kemudian kita pasang satu nilai X 1.2n merupakan minimum dari XI. Nah, fungsi L eta ini adalah fungsi E pangkat yang selalu akan naik. Ya. Tapi naiknya sampai naiknya jika etanya lebih kecil dari X1n. Ya. Jika etanya lebih kecil atau sama dengan X1n. Jadi kalau kita punya sumbu eta mendatar, fungsi yang naik ini adalah dari kiri terus sampai X1n, nggak naik terus. Lalu zero otherwise artinya kalau untuk etanya lebih dari XI, ini menjadi 0. Nah, kita melihat dari grafik ini, L eta mencapai maksimum pada titik X1.2n. Ya. Maksimumnya fungsi L eta ini adalah pada titik X1.2n. Sehingga estimator maksimum likelihood untuk eta di sini adalah X1.2n, yaitu minimum dari sampel. Ya. Jadi di sini kita mencari nilai maksimum dengan menggunakan logika, tidak bisa menggunakan turunan. Tidak bisa menggunakan turunan. Contoh-contoh yang lain tentu ada, di sini Anda bisa baca. Nah, ini distribusi normal yang tadi, distribusi normal dengan dua parameter, mu dan sigma kuadrat, maka fungsi L mu sigma kuadratnya diganti theta, menjadi fungsi dari mu theta, ini adalah sebuah fungsi dengan dua parameter. Sebuah fungsi dengan dua variabel. Mencari maksimum fungsi dengan dua variabel tentu di pelajaran kalkulus. Dulu Anda sudah belajar bagaimana mencarinya. Pertama dicari turunan parsial terhadap mu, lalu nanti disama dengan 0, mencari turunan parsial terhadap theta, disama dengan 0, cari solusinya, mu-nya ketemu X bar, lalu theta head-nya seperti ini, dan tentu untuk mengeceknya, bagaimana mengecek nilai maksimum fungsi dua variabel, lihat lagi teori dari kalkulus. Ya. Nah, ini contoh lain, contoh 9211 yang tidak bisa pakai turunan. Nanti silakan dibaca-baca. Tidak mencari estimator maksimum likelihood dengan metode mencari estimator titik dengan metode maksimum likelihood itu tidak selalu mudah. Tidak selalu bisa diperoleh jawabannya, hasilnya. Apa maksudnya tidak selalu mudah dihitung. Misalnya untuk distribusi gamma di sini, contoh 9212 dengan dua parameter, ini kita nggak bisa memperoleh eksplisitnya. Harus kita hitung secara iterasi dengan menggunakan aproksimasi. Tetanya sih oke, bisa X bar per K topi, tapi K topinya itu sendiri harus memenuhi persamaan ini. Ya, jadi nggak ada rumus eksplisitnya. Tentu menjadi sulit, tapi ini bisa dicari ya dengan menggunakan aproksimasi ditemukan oleh Greenwood dan Duran. Ini aproksimasinya seperti ini, ada rumusnya tapi rumus aproksimasi. Untuk distribusi Weibull dengan dua parameter ini bahkan mencarinya harus pakai iterasi, ya ada rumus iterasinya, juga nggak ada solusi eksplisitnya. Nah, berikutnya, kalau kita sudah memiliki estimator titik, maka kita bisa menilai estimator tersebut baik atau tidak.
Ya. Nah, untuk menyatakan baik atau tidak tentu ada kriterianya. Kapan dikatakan baik, kapan dikatakan tidak baik. Di sini ada beberapa kriteria yang diberikan. Pertama, unbiased estimator. Estimator T dikatakan tak bias untuk tau theta jika ekspektasi dari T sama dengan tau theta. Harga harapan dari estimator sama dengan parameternya. Itu tak bias. Kalau berbeda, bias. Tentu yang baik adalah kalau tak bias, karena harga harapannya sama dengan parameternya. Tadi kita sudah membuat contoh, kalau distribusi Poisson misalnya, ketika pakai metode momen, lambda head sama dengan X bar. Pada eksponensial, theta head sama dengan X bar. Kita bisa cek bahwa ekspektasi X bar sama dengan mu di bab 8 yang lalu. Ekspektasi X bar sama dengan mu. Kalau pada eksponensial berarti sama dengan theta. Pada distribusi Poisson, ekspektasi X bar sama dengan lambdanya atau theta. Dan menunjukkan bahwa ekspektasi X bar sama dengan parameternya. Berarti X bar merupakan contoh estimator yang tak bias. Tak bias. Contoh estimator yang bias adalah misalnya ketika kita mengestimasi sigma kuadrat. Ya. Tadi kita mendapatkan hasil ketika mengestimasi sigma kuadrat di distribusi normal misalnya. Ya. Nih. Theta kuadrat, sigma kuadrat head adalah sigma xi per x bar kuadrat per n. Ya, ini bagian tengah. Ini adalah estimator untuk sigma kuadrat yang kita peroleh. Di ruas kanan penyebutnya n. Hasil ini, kalau kita, atau ekspektasi dari sigma kuadrat topi, ini kalau kita hitung, ini nanti nggak akan sama dengan sigma kuadrat. Di bab 8 kita sudah pelajari, kalau penyebut di ruas kanan ini adalah n-1, ya, kalau penyebutnya adalah n-1, baru akan sama dengan sigma kuadrat. Tapi kalau penyebutnya n, ini nggak akan sama dengan sigma kuadrat. Nanti hasilnya akan sama dengan, kalau nggak salah, n-1 per n sigma kuadrat, atau sebaliknya, atau n per n-1 sigma kuadrat. Jadi estimator theta head atau sigma kuadrat topi ini nanti bisa dicek merupakan estimator yang bias. Karena ekspektasinya berbeda dengan sigma kuadrat. Tapi kalau penyebutnya n-1, estimator yang tak bias. Ini salah satu alasan kenapa kita lebih suka, atau kalau kita menganalisis data, menghitung variansi sampel dengan penyebutnya n-1, dengan varian sampel, bukan dengan penyebut n, karena memang memiliki sifat yang tak bias. Kriteria lain untuk estimator yang baik adalah estimator dengan kalau variansinya kecil. Variansinya kecil itu artinya lebih akurat, ya. Variasinya tidak banyak, lebih tepat. Dan kalau kita memiliki estimator yang tak bias dan juga variansinya kecil atau paling kecil, itu tentu estimator yang sangat bagus. Dan dalam satu kelas tertentu, kita bisa mencari estimator yang tak bias dan variansinya paling kecil. Kita bisa mencari uniformly minimum variance unbiased estimator. Estimator yang tak bias dan variansinya paling kecil secara uniform. Ya. Definisinya di 932, di sini apa yang dimaksud dengan unbiased, uniformly minimum variance unbiased estimator, UMV-UA. Jadi kalau T bintang adalah estimator yang tak bias, UMV-UA, maka T bintang harus memiliki sifat tak bias untuk tau theta, dan variansi dari T bintang ini harus lebih kecil dari variansi T, di mana T adalah estimator tak bias lain dari tau theta. Jadi variansi T bintang paling kecil di antara estimator tak bias yang lain. Bagaimana mencari estimator T bintang yang punya sifat tak bias dan
memiliki variansi terkecil. Di sini ada satu teorema, ada satu rumus yang ditemukan oleh Cramer-Rao. Di sini merupakan batas bawah variansi dari estimator. Jadi kalau kita punya varians estimator yang tak bias T, variansinya itu pasti akan lebih dari ruas kanan rumus 934 ini. Tau theta, tau aksen turunan dari tau theta dikuadratkan dibagi N kali ekspektasi turunan parsial dari ln fx theta, lalu dikuadratkan. Ya. Dikuadratkan dulu baru cari ekspektasinya. Jadi semua estimator tak bias itu variansinya pasti lebih besar dari ini. Kalau nanti kita mendapatkan suatu estimator dan variansinya sama dengan ruas kanan, maka berarti variansinya itu sudah terkecil. Nggak ada lagi variansi estimator tak bias yang lebih kecil dari ini. Jadi kalau kita bisa menemukan estimator yang tak bias dan variansinya sama dengan Cramer-Rao lower bound, maka estimator tersebut adalah estimator yang sudah uniformly minimum variance unbiased estimator UMV-UE. Ya. T bintangnya tadi. Nah, contohnya untuk mencari estimator yang tak bias di sini sudah diberikan di contoh 934 dari distribusi eksponensial. Kita tahu fx theta-nya, kita tahu ln fx theta-nya, kita cari turunan parsial terhadap theta, bentuknya simple seperti ini. Ya. Lalu kita bisa hitung, kita bisa kuadratkan, lalu kita hitung ekspektasinya, akan ketemu seperti theta kuadrat. Ini nanti silahkan baca pelan-pelan, bahwa kalau kita punya distribusi eksponensial, ekspektasi dari turunan parsial ln fx theta ini kuadrat, ini seperti theta kuadrat. Dan nanti kalau tau theta-nya sama dengan theta, Anda bisa cek bahwa Cramer-Rao lower bound-nya, CRLB-nya, untuk tau theta sama dengan theta adalah theta kuadrat per n. Theta kuadrat per n. Lalu, kalau kita menggunakan X-bar, tadi X-bar adalah estimator yang tak bias untuk theta dalam distribusi eksponensial. Saya berikan contoh. Jadi X-bar adalah estimator yang tak bias untuk theta. Lalu bagaimana variansi dari X-bar? Variansi dari X-bar di bab 8 sudah kita pelajari sama varian sigma kuadrat per n. Sigma kuadrat adalah theta kuadrat per n. Ya. Nah, di sini terlihat bahwa variansi dari X-bar sama dengan Cramer-Rao lower bound, sama dengan theta kuadrat per n. Artinya X-bar memiliki variansi yang minimum. Sehingga X-bar tak bias dan memiliki variansi yang sama dengan Cramer-Rao lower bound, minimum, mencapai minimum. Nggak ada lagi yang lebih kecil, maka X-bar merupakan UMV-UE untuk theta. Jadi kalau mau lebih lengkap lagi, kalau misalnya kita ditanya apakah X-bar adalah UMV-UE untuk theta, maka langkah-langkah kerja kita pertama adalah kita tunjukkan X-bar tak bias untuk theta. Karena itu salah satu syaratnya tak bias. Kalau bias ya berarti sudah bukan. Nah, kalau sudah tahu tak bias, yang berikutnya cari variansinya dari variansi X-bar. Itu yang kedua. Yang ketiga, hitung CRLB-nya. Kalau CRLB-nya sama dengan variansi X-bar, berarti mencapai minimum, baru kita simpulkan X-bar-nya merupakan CRLB. Ya. Jadi sekali lagi, untuk kalau kita diminta mengecek sebuah estimator itu UMV-UE atau bukan, cek estimator tersebut tak bias, hitung variansi estimator tersebut, hitung CRLB, cek apakah variansi estimator dan CRLB sama. Kalau sama, berarti kita telah menunjukkan bahwa estimator tersebut merupakan UMV-UE. 935 saya kira ini contoh lain yang nanti Anda bisa cek. Mungkin itu saja yang di bab ini yang akan saya jelaskan. Yang lain-lainnya silahkan Anda baca. Kalau estimator bias, berarti biasnya adalah selisih antara
ekspektasi dan nilai parameternya. Ini saya kira Anda bisa baca sendiri, nggak terlalu susah. Termasuk kalau sampelnya besar, saya nggak jelaskan. Saya kemudian ingin Anda untuk berlatih mengerjakan soal. Ini yang Bayes and Minimax, ini cara lain, tapi saya kira kita skip saja. Yang saya ingin Anda lakukan adalah berlatih menghitung atau mencari, menentukan estimator untuk parameter. Exercise halaman berapa ini? Ya, exercise bab 9, halaman 328. Nomor 1, di sini sudah diketahui sampel acak dengan parameter theta, PDF-nya sudah diketahui, ada ABC. Ya, ABC. Anda diminta mencari estimator dengan metode Moomen, MMA. Nomor 2 juga mirip, tapi saya kira nggak perlu. Nomor 3, kembali ke pertanyaan ke soal nomor 1, Anda juga diminta mencari estimator dengan metode maximum likelihood, MLE. Jadi tolong nanti selesaikan nomor 1 dan 3 untuk ABC ini, yang nomor 1 mencari estimator dengan metode Moomen, nomor 3 mencari estimator dengan metode maximum likelihood. Jadi nomor 1, 2, lalu sekarang berikutnya saya ingin Anda juga mengecek apakah suatu estimator itu UMP-UA atau tidak. Nomor 21, perhatikan sampel acak dari distribusi Bernoulli. Ya. Anda diminta mencari CRLB untuk P, diminta untuk mencari CRLB untuk P kali 1 min P. Yang terakhir disuruh mengecek nanti atau mencari estimator yang punya sifat UMP-UA untuk P. Ya. Kandidatnya adalah estimator, kita cari saja estimator dengan metode Moomen atau metode maximum likelihood untuk P, lalu kita cek apakah estimator tersebut UMP-UA atau bukan. Satu lagi, saya ingin Anda kerjakan soal nomor 22. Kita punya sampel acak dari distribusi normal, variansinya diketahui, N-9. Diminta untuk pertama mengecek apakah diminta mencari CRLB diminta untuk menghitung CRLB untuk mu, yang B diminta untuk mengecek apakah X bar, mu sama X bar merupakan UMP-UA untuk mu. Yang C-nya nggak usah. Jadi 4 soal itu aja. Silahkan dikerjakan untuk tugas ya. Mungkin nanti bisa diposting. Kalau ada kesulitan nanti bisa kita diskusikan. Ada pertanyaan dari apa yang saya sampaikan? Bapak mau nanya buat yang pertemuan selanjutnya gimana, Pak? Kita udah berapa pertemuan? Kemarin udah. Saya yang jelas ingin ini, Mbak, ingin menjelaskan satu topik lagi, yaitu tentang estimasi interval, satu bab lagi. Mungkin nanti coba silahkan Anda diskusikan, kan minggu depan kan libur. Tanggal 24 sama 31 libur, Pak, ya? Iya. Jadi baru tanggal 7 masuk, ya, Pak? Kalau misalnya di antara tanggal 28, 29, 30 ini diisi itu dimajukan bisa nggak, Mbak?
silakan diskusikan aja, online gitu. Kalau bisa, saya bisa ngisi insya Allah. Oh iya Pak, nanti saya cari waktunya ya Pak. Ya, ya. Berarti satu pertemuan sebelum UTS Pak, apa gimana? Sebelum PAS. Ya, sebelum UAS, sebelum akhir tahun lah kalau bisa diselesaikan. Oke Pak, sebelum UAS berarti masih ada satu pertemuan lagi. UASnya berarti setelah tahun 2020 Pak. Ya, ya, ya. Oke, terima kasih Pak. Ya, oke. Ada lagi? Ya, oke. Kalau nggak ada, makasih. Mungkin hari ini mohon maaf saya jam 8 ini ada kegiatan yang nggak bisa tunda, nggak bisa ditinggalkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Saya live ya. Iya Pak.